Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, keterkaitan antar modul 1.1 sampai 1.4. Perkenalkan, saya Abdullah, CGP Angkatan 7, Kabupaten Bangkalan dari SMP Negeri 1 Blega. Perkenalkan juga, berikut ini adalah pembimbing saya, mulai dari Bapak Fasilitator, Bapak Nur Muhammad, kemudian Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Umriyah. Keduanya adalah orang yang luar biasa yang membimbing saya selama ini. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Kemudian modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dan yang terakhir modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan akhirnya, jadi setelah kita mempelajari semuanya mulai dari Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita naik ke berikutnya nilai dan peran guru penggerak, naik berikutnya visi guru penggerak, naik ke berikutnya budaya positif, sehingga nanti hasil akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, mulai dari kodrat alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Perlu diingat di sini, pendidikan adalah kebahagiaan. Jadi siswa harus bahagia agar hidup mereka selamat hingga nanti. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. 3. Guru ibarat petani. Nah, ini salah satu kata yang memotivasi saya karena saya guru IPA, hubungannya tentang petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Semoga kita guru-guru hebat Indonesia ini bisa menumbuhkan murid-murid yang luar biasa, tumbuh menjadi pohon yang besar, rindang, menaungi banyak mimpi-mimpi anak-anak Indonesia, dan nantinya menghasilkan buah yang manis untuk generasi berikutnya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak yang pertama, mandiri, 2 reflektif, 3 inovatif, 4 kolaboratif, dan 5 berpihak pada murid. Peran guru penggerak yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, 2 menjadi coach bagi guru lain, 3 mendorong kolaborasi, 4 mewujudkan kepemimpinan murid, dan 5 menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah, termasuk wali murid di dalamnya. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah-langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif dimulai dari huruf B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pembelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif.
Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid, sehingga pembelajaran yang menyenangkan akan tumbuh dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Start. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri, nilai kebijakan, dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kebutuhan dasar: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Posisi kontrol: pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi, tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sangat bergairah untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah dengan kolaborasi semua warga sekolah termasuk siswa di dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Terus perubahan lainnya ialah posisi kontrol. Yang terbaik adalah sebagai manajer, sedangkan saya selama ini belum di posisi ini untuk mewujudkan kedisiplinan, sehingga harus ada upgrade dalam diri saya menjadi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Ini pertanyaan nomor 3. Saat menerapkan konsep modul budaya positif, saya memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan dengan memposisikan diri sebagai manajer. Namun, terkendala banyak hal, salah satunya perbedaan penerapan dalam pembentukan kedisiplinan. Maka dari itu, saya mencoba mensosialisasikan budaya positif ini sebagai pendekatan khusus kepada teman sejawat agar bisa saling berkolaborasi. 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami kejadian tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah.
sesuai dengan ajaran agama saya, yaitu fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita tidak berkolaborasi hanya sendiri saja, maka kita akan susah mewujudkannya. Jadi intinya kita harus berkolaborasi, ciptakan kebaikan. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, berakhlak, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan konsep berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, menuju posisi terbaiknya yaitu sebagai seorang manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya. Mengapa? Karena murid saya menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak langsung atau tidak sengaja menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun, tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanya keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahan berdasarkan cara saya, bukan mendapat atau cara siswa sendiri. Pertanyaan terakhir nomor 8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik dalam lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik dari semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas dan sekolah. Sarana prasarana sekolah juga harus mendukung. Kerjasama antar warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Selain itu, SDM, SDA, nilai positif sekolah dan nilai positif sekolah juga harus berperan di dalamnya. Baik, matur sekelangkong Jepon Oreng Madura. Terima kasih guru penggerak Indonesia yang luar biasa. Mari guru bergerak Indonesia maju dan lebih bermakna. Yuk merdeka. Salam hormat saya, Abdullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.